Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Sani dengan NIM 120400118. Di sini saya akan mempresentasikan kuis yang sudah diberikan, yaitu mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mata kuliah jaringan akses nirkabel. Nah, di sini sudah diberikan rangkaian yang dimana terdapat 4 server yang terhubung dengan satu switch, lalu terhubung dengan router 2811. Nah, bagian ini merupakan bagian downstream. Selanjutnya ada switch juga yang menghubungkan laptop dengan access point. Lalu switch juga ini terhubung dengan central office server dan cell tower. Kedua DHCP configuration ini merupakan bagian downstream. Untuk tugas ini mempunyai petunjuk soal, yaitu daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @litera.ac.id. Yang kedua itu lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke 2 user berbeda. Selanjutnya kita ke halaman Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya sudah menyiapkan komponen yang sama seperti dalam PowerPoint sebelumnya. Sebelum kita mengkonfigurasi, kita menyambung komponen-komponen ini seperti PowerPoint sebelumnya. Kita hubung 4 server terhubung dengan satu switch dengan menggunakan garis biasa. Lakukan hal yang sama. Lalu switch 2950 ini akan terhubung dengan router 2811. Nah, selanjutnya router akan terhubung dengan switch 2960. Switch ini dengan central office server, dia terhubung dengan garis putus-putus. Terhubung ke backbone. Sama untuk central office yang lain. Dia akan terhubung ke backbone juga. Selanjutnya, switch ke laptop menggunakan garis biasa. Selanjutnya, switch ke access point menggunakan garis biasa juga. Ini switch akan terhubung dengan access point. Central office server sendiri dihubungkan dengan cell tower. Lakukan hal yang sama untuk cell tower yang lain. Ini semua sudah terhubung sama seperti contoh yang telah diberikan. Nah, selanjutnya itu kita setting bagian upstream. Pertama, kita setting bagian DNS server. Nah, pada DNS server kita pilih opsi config, lalu global setting untuk mengganti display name,
Lalu kita ke fast Ethernet untuk memasukkan IP address. Nah, IP address sendiri sudah diberikan pada PowerPoint, jadi tinggal kita masukin saja. Nah, selanjutnya kita pilih opsi service, lalu di bagian kita pilih bagian DNS. Nah, di bagian DNS ini kita masukkan nama domainnya itu ITERA sesuai apa petunjuk tadi, itera.ac.id lalu addressnya menggunakan IP yang ada pada mail server, yaitu 8.8.8.11. Lalu kita add, selanjutnya kita masukkan www.itera.ac.id. Nah, IP address yang digunakan menggunakan web server, yaitu 8.8.8.10. Lalu kita add, selanjutnya kita close. Nah, kita setting bagian web server sama seperti sebelumnya, config. Kita masukkan IP-nya di bagian interface fast Ethernet. Di web server ini bagian service kita pilih, lalu kita akan mengedit bagian HTML yang ini, kita edit. Nah, di sini kita edit menjadi website ITERA dan welcome to website ITERA. Lalu setelah selesai kita save, kita close. Lalu kita setting bagian mail server. Pada bagian mail server kita ke config untuk mengganti display name-nya, lalu ke fast Ethernet untuk memasukkan IP address-nya. Nah, kita klik lagi bagian service, pilih opsi email yang ini. Nah, untuk opsi ini, opsi email itu untuk menambah domain ke user. User dalam rangkaian ini tuh ada 6 dengan perangkat yang berbeda-beda. Untuk password sendiri tidak ada ketentuan, jadi kita buat saja password yang mudah diingat. Lalu kita close, kita setting DHCP server sama seperti sebelumnya, global setting. Lalu ke fast Ethernet kita masukkan IP address yang sesuai. Nah, kita pilih bagian service, lalu pilih opsi DHCP, lalu klik on untuk menghidupkan. Setelahnya kita klik save. Ketika sudah, kita close. Bagian downstream sudah terhubung. Selanjutnya kita setting router 2811-nya dengan cara kita masukkan display name-nya agar mudah, lalu kita ke bagian
Fastnet untuk memasukkan. Nah, di sini ada 2 fase Ethernet. Untuk fase Ethernet pertama itu kita ambil dari sini. Sedangkan fase Ethernet yang kedua kita ambil dari sini. Lalu setelah selesai memasukkannya, kita ke opsi RIP untuk menambahkan network address. Network address juga sama seperti sebelumnya, kita masukkan 8.0.2 dengan 10.0.0.1. Nah, network address setelah di add akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita men-setting CLI. Untuk CLI sendiri seperti yang telah dijelaskan di sini. Kita masukkan configure terminal, lalu kita masukkan fastnet 0 atau 1. Kita masukkan exclude address dari rank berapa ke rank berapa, dan seterusnya. Setelah selesai kita exit, lalu kita end. Nah, di sini sudah dibuat sebelumnya. Lalu kita close. Nah, setelah itu CLI tadi untuk mengatur rank. Setelah itu klien akan menerima IP secara otomatis sesuai dengan apa yang telah kita set sebelumnya. Kita set access point agar terhubung dengan laptop Josh. Kita display name kita pakai WiFi 1 sesuai dengan PPT sebelumnya. Lalu kita klik port 1. Nah, di sini tadinya disable, kita pilih WPA2 PSK untuk agar terhubung dengan laptop. Nah, di sini kita set password. Untuk password sendiri sama seperti sebelumnya, pilih yang mudah. Lalu kita close. Nah, kita setting untuk laptop Josh. Pilih opsi config dan pilih. Nah, di sini itu kita tambah sebelumnya laptop ini belum terhubung dengan modul WiFi. Cara menghubungkan laptop dengan modul WiFi adalah kita matikan laptop, lalu kita cabut bagian ini, kita taruh di bagian sini, lalu kita klik bagian modul 3G 4G dan dipasang ke sini, dan jangan lupa untuk dihidupkan kembali PC-nya. Nah, setelah selesai, kita klik opsi desktop, kita pilih PC wireless untuk mengkonek modul 3G 4G tadi. Di sini saya sudah mengkonekkan, jadi kita lanjut. Kita close, kita set central office servernya. Nah, di sini kita set agar klien atau user bisa terhubung dengan internet. Nah, display name-nya, lalu kita atur providernya. Terus pada MSC yang kedua pun sama,
namun dengan nama provider yang berbeda. Nah, selanjutnya kita setting client atau user. Sebelum itu kita setting cell tower, kita config. Nah, untuk di sini kita samakan dengan MSC yang terhubung, yang kita hubungkan dengan cell tower. Nah, selanjutnya sama seperti sebelumnya, cell tower ini tower Indosat 2 sampai seterusnya. Ini tower Indosat 2, tower Indosat 3, dan tower Indosat 4. Nah, selanjutnya kita setting client atau user agar terhubung dengan cell tower dengan cara kita klik, lalu kita klik 3G 4G dan kita masukkan provider name sesuai dengan cell tower yang terhubung. Kita lakukan hal yang sama. Untuk PC sendiri perlu dimasukkan jika belum dimasukkan modul 3G 4G-nya, kita harus memasang modul 3G 4G-nya dulu. Nah, sini saya sudah memasukkan modul 3G 4G-nya. Kita config, lalu pada interface 3G 4G kita masukkan provider name-nya. Sama seperti sebelumnya, baik itu pada smartphone atau tablet, yang membedakan hanya pada PC dan laptop. Nah, selanjutnya kita pada petunjuk soal itu kita disuruh melakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Nah, sebelum kita melakukan pengiriman email, kita atur dulu dengan cara desktop, email, lalu kita configure mail, kita masukkan nama, lalu email address dengan belakangnya itu @itera.ac.id sesuai ketentuan sebelumnya. Kita masukkan IP mail server di sini 8.8.8.11. Nah, username-nya kita masukkan yaitu James. Nah, untuk passwordnya sendiri sudah kita masukkan dari yang sudah kita buat sebelumnya. Password itu ada di Nah, setelah ini kita save. Jika kalian lupa apa passwordnya tadi, kita bisa lihat di mail server. Nah, kita lakukan untuk ini. Selanjutnya kita configure mail sama. Untuk tablet PC desktop, lalu kita klik email, kita configure mail sama, passwordnya kita masukkan. Nah, ini kita masukkan juga email sub, email addressnya sub@itera.ac.id. Nah, incoming mail server itu 8.8.8.11, outgoingnya pun sama 8.8.8.11.
Nah, username ini sub dengan DHCP servernya untuk email sub itu 555 kita save, kita close, kita lakukan hal yang sama pada PC ini. Kita pilih email Farah, email addressnya farah@itera.ac.id. Kita masukkan IP mail servernya 8.8.1.1. Kita lakukan hal yang sama. Username yang kita masukkan Farah dengan password 1212. Nah, jika ingin mencoba apakah email bisa terkirim, nah kita coba kirim dari laptop James email. Kita compose email untuk unu.itera.ac.id, subjeknya halo, kita send. Nah, di sini terdapat penjelasan kalau email yang sudah kita kirim tadi sukses. Kita coba cek di unu. Kita pilih email, kita pilih receive. Nah, di sini kita juga bisa ngirim sebaliknya ke josh@itera.ac.id, subjeknya hi, tes. Kita send. Nah, di sini sudah terlihat bahwa email yang kita kirimkan itu sukses. Kita pun di sini bisa terlihat email-email yang yang kita terima untuk user Josh. Bisa kita simpulkan bahwa ini berhasil. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menyimpulkan bahwa ini untuk lab tadi kita sudah mengirimkan email ke ini. Sudah terkirim ke Wonu. Kita klik receive. Memang suka terjadi delay. Kita bisa mengirimkan baik dari sini ke sini atau dari sini ke sini.
Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk status-status dari komponen sendiri bisa terlihat dari sini. Dan tanda hijau ini mengartikan bahwa server terhubung dengan switch terhubung dengan router. Sekian dari saya, mungkin banyak kurang dan salah, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.